Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa syara sawma fi sahri Ramadan wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama pemateri kita yang baru, Al-Ustadz Dr. M.A. Hasanahitullah Asy'ari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Salam salam sungguh curahkan kepada kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, live interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. M.A. Hasanahitullah Asy'ari LCMA Hafizahullah Ta'ala yang mungkin kita semua belum mengenal beliau. Di sini kami akan bacakan biodata beliau. Beliau lahir di Yogyakarta 24 Januari 1984 yang berdomisili di Kota Jember. Pendidikan beliau S1 Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah tahun 2009. Kemudian beliau S2 di Prodi Fiqhus Sunnah Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah tahun 2014 dan S3 beliau Prodi Fiqhus Sunnah di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah tahun 2020 yang baru saja selesai. Dan beliau juga ikut riwayat pendidikan non formal beliau mulazamah bersama masyayikh di Madinah. Di antaranya beliau hadir di Majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, juga di Majelis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian di Majelis Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili, juga di Majelis Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, dan di Majelis Syekh Saleh bin Abdullah Al-Usaimi. Karya ilmiah beliau berupa skripsi, tesis, dan disertasi beliau. Judul skripsi beliau adalah Kumpulan Hadis-Hadis tentang Sifat Surga. Kemudian judul tesis beliau Tahqiq bagian 2 Kitab Ihkamul Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan judul disertasi beliau Tahqiq bagian dari Kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan adapun pengalaman kerja beliau pernah menjadi penerjemah musim haji di bawah penguasaan Kementerian Urusan Agama dan Haji Saudi Arabia kurang lebih 6 tahun atau 6 musim haji. Beliau juga pernah memateri kajian di rutin pada Islamic Center Yanbu Sinaiya, Madinah, Saudi Arabia, dan sekarang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islam Ahmad Syafi'i Jember dan juga merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang baru. Dan alhamdulillah para pemirsa Fatwa TV di mana saja berada, beliau telah bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan, hayyakumullah. Wahyakumullah. Jazakumullah khairan Ustaz. Kaifalukum Ustaz? Jazakumullah khair. Alhamdulillah khair. Ini pertama sekali Ustaz bersama-sama kita istifadah dengan antum di live interaktif Ustaz. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, amin. Dan tentunya pemirsa yang insyaallah akan berikan pertanyaan nantinya Ustaz. Iya. Dan kini kita mau bertanya sebentar Ustaz berkaitan dengan pendidikan Ustaz di sini S2 Prodi Fiqhus Sunnah Ustaz. Iya. Mungkin sebagian kita nggak tahu gitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya itu hanya penjurusan saja. Dulunya jadi satu dengan jurusan Ulumul Hadis, namanya jurusan Markas Sunnah kalau tidak salah. Kemudian beberapa masyayikh menganggap barangkali perlu lebih fokus pada pembahasan fiqhul hadis sehingga dibagi antara ulumul hadis yang lebih fokus dan spesifik pada ilmu-ilmu alat, mustalah, takhrij, kemudian ilal dan segala macam. Kemudian ada jurusan lain tentang fikihnya. Sebenarnya juga masing-masing materi kita pelajari bersama. Hanya mungkin nanti penekanannya pada fikih dan ilmu alatnya pada setahun pertama kita belajar, barangkali seperti itu. Berarti pertanyaan akan diajukan berkaitan dengan fikih ibadah gitu saja. Ya, semoga semuanya bisa sesuai dengan sunnah. Baik. Ya, pemirsa Fatwa TV, itulah jurusan beliau yang semoga para pemirsa bisa istifadah dengan beliau dan kita semua. Baik Ustaz, dan sebagaimana biasa di live interaktif yang lain, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustaz. Tayyib. Tafadhal maskura ma'jur. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini tanpa kita rasakan kita sudah masuk pada hari keempat bulan Ramadan, dan ini merupakan bukti bahwa pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-saif. Ya, salah seorang masyayikh ditanya, "Syekh, apakah benar pepatah atau ungkapan Arab mengatakan waktu itu bagaikan pedang?" Maka jawaban beliau tidak, bahkan lebih cepat dan lebih tajam. Waktu apabila sudah lewat tidak akan kembali lagi. Maka bulan puasa ini jika seandainya kita tidak memanfaatkan untuk beribadah sebaik-baiknya, akan berlalu begitu saja. Tidak akan beda dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Dan bisa jadi Ramadan kita tidak akan berbeda dengan Ramadan-Ramadan orang awam yang tidak semangat dalam menunaikan ibadah. Barangkali lebih memprihatinkan manakala kita sudah mengenal agama, mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah Allah berikan kelebihan dengan bisa belajar lebih banyak, akan tetapi kita sia-siakan waktu. Maka salah seorang ulama salaf mengatakan, innama anta ayyam kullama madha yaumun madha ba'duka. Engkau hanyalah hitungan hari. Jika salah satu atau bagian dari hari itu lewat, maka umurmu pun berlalu. Maka sudah sebijaknya seseorang memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk memberikan apa-apa yang bisa bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah jangan sampai apa yang kita kerjakan tidak ada dasarnya dari agama Islam. Karena itu akan sia-sia, mubadzir. Modal yang kita miliki ini tidak banyak. Kemampuan kita juga terbatas. Jika keterbatasan itu kita foya-foyakan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak jelas, atau bercampur ada antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, maka kita rugi. Maka alangkah baik mutiara salaf ketika salah seorang di antara mereka mengatakan, wa innal iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun minil ijtihadi fi bid'atin wa syarr. Sungguhnya bersikap sederhana, sedang-sedang dalam beribadah, akan tetapi perbuatan itu sesuai dengan sunnah dan kebaikan, itu lebih baik daripada seorang bersungguh-sungguh akan tetapi dalam hal yang baru tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka kita ingin Ramadan ini kita bisa isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah ibadah yang ikhlas dan benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan di bulan suci ini. Wallahu a'lam. Masalah jazakallah khairan atas nasihat di pembukaan ini. Demikian para pemirsa nasihat pembuka dari guru kita Ustaz Dr. M. Hasanatullah sebagai pemateri kita pada kesempatan ini, juga merupakan anggota baru dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mungkin kita bacakan soal pertama Ustaz yang telah masuk silakan. Di sini Ustaz dari Bapak Hizmah di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang seorang pelajar Ustaz. Saya seorang pelajar yang sedang mondok di pesantren. Kebetulan saya sering keluar darah istihadah. Mau bertanya, apakah ketika keluar darah istihadah saya tidak boleh menjadi makmum atau salat berjamaah? Terima kasih Ustaz. Iya. Wallahu a'lam. Darah istihadah adalah darah penyakit. Darah yang keluar dari seorang wanita adalah darah kebiasaan seperti haid dan nifas, akan tapi ada darah lain yang bukan merupakan kebiasaan. Ini dikenal dengan darah penyakit atau darah istihadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabiyah yang bernama kalau tidak salah Fatimah binti Abi Hubeish, apakah saya tidak sholat ketika keluar darah istihadah? Beliau mengatakan, innama dzaliki irqun, itu adalah darah biasa, darah yang keluar dari urat nadi saja, bukan dari rahim. Nah, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kalau ternyata datang masa haid,
kebetulan darah istihadah itu terus keluar, maka bertepatan dengan haid silahkan berhenti untuk melaksanakan salat. Akan tetapi fa idza adbarat faghsili anki ad-dama tsumma shalli. Akan tetapi apabila waktu haid sudah lewat, sekalipun darah istihadah itu masih keluar, maka tetaplah engkau melaksanakan salat, cuci saja darah itu, kemudian engkau melaksanakan salat. Sehingga orang yang kebetulan Allah uji dengan penyakit yang dinamakan darah istihadah, dia tetap melaksanakan salat seperti biasa. Akan tetapi para ulama menyatakan diharapkan dia tidak wudhu kecuali menjelang waktu salat. Dibersihkan tempat keluar darah, kemudian wudhu ketika salat, kemudian setelah itu dia salat seperti orang biasa. Ya, karena memang darah istihadah bukan alasan untuk meninggalkan salat. Hanya tetap harus dibersihkan sehingga ketika orang yang melaksanakan atau orang yang diuji dengan istihadah salat, jangan sampai darahnya tercecer kemana-mana sehingga ditutup. Ketika seorang sahabiah juga datang, Hamnah binti Jahash, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ustahadu fala adhuru, afa ad'u as-salah." Aku mendapatkan darah istihadah sehingga seolah-olah aku tidak suci. Apakah aku tidak salat saja? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattakhidhi thawban." Ya, gunakanlah pakaian kain untuk menutup bagian keluar darah. Ternyata itu masih lebih banyak lagi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usahakan jangan sampai keluar, kemudian digunakanlah atau dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang bisa mengakhirkan salat zuhur, kemudian nanti diawalkan salat asar, kemudian sebelum salat bersuci terlebih dahulu, kemudian salat zuhur. Begitu masuk salat asar, kemudian setelah itu maghrib dan isya dibikin demikian juga, tapi itu berat. Maka Rasulullah SAW menyatakan kalau memang kamu mampu seperti itu. Tapi kalau tidak ya sudah, yang gampang adalah wudhu pada setiap salat, dan para ulama mengatakan wudhunya menjelang salat. Ya, wudhunya menjelang salat, setelah itu beres-beres, bersih-bersih, setelah itu salat seperti biasa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan para pemirsa Fardwa TV di mana saja Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk berpartisipasi. Bisa menanyakan di nomor 0331544087, 0331544087. Baik, soal yang kedua Ustaz kita bacakan ini dari saudara Raihan Rahman di Jawa Barat, Kota Bandung. Ustaz ingin bertanya, ketika sholat berjamaah di masjid, tapi imam sholatnya ternyata tidak fasih bacaan di Qur'annya, apakah saya harus mengulangi sholat saya karena saya takut sholat saya tidak diterima karena imam yang tidak fasih bacaan Qur'annya, terutama di surah Al-Fatihah, Ustaz? Iya, Raihan, barakallahu fikum. Wallahu a'lam, yang menjadi syarat sah sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama syarat sah salat, rukunnya dan sebagainya. Adapun kefasihan imam dalam membaca Al-Quran, para ulama tidak mensyaratkan itu agar salat menjadi sah. Sehingga apabila imam sekedar kurang fasih saja, maka tidak sampai mengganggu keabsahan salat kita dan keabsahan salat sang imam sendiri. Sehingga tidak perlu diragukan. Kalau memang ada imam lain yang lebih afdal, maka tidak masalah. Akan tetapi adanya imam yang suratnya kurang fasih tidak masalah insyaallah, kecuali para ulama mengatakan apabila kesalahan yang dibaca itu fatal sehingga membuat perubahan makna. Siratal ladzina an'amtu misalkan, ini yang para ulama memberikan contoh. Nah, sehingga salat itu bisa jadi berubah maknanya sehingga mungkin bisa memberikan efek. Adapun sekedar kurang fasih, kurang panjang pendek dan sebagainya, memang ini kurang, akan tetapi tidak sampai mengganggu keabsahan salat. Memang yang dianjurkan untuk menjadi imam dan yang lebih afdal adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Artinya paling banyak hafalannya. Otomatis banyak hafalan belum tentu paling fasih. Karena ada sebagian orang mungkin bacaannya lebih bagus, suaranya lebih menarik, akan tapi hafalannya kurang banyak. Dalam hadis yang sahih dikatakan, liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah orang yang paling banyak hafalannya, ini aqra yang disebutkan di dalam tafsiran hadis ini adalah aktsaru hifdzan, aktsaru akhdhan lil Quran. Ya, paling banyak hafalannya. Hendaklah mereka yang paling banyak hafalannya
yang menjadi imam dalam salat. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum fid din. Apabila ternyata bacaan mereka sama, artinya hafalannya banyak, maka hendaklah orang yang paling paham agama. Kalau seandainya ternyata masih sama juga pemahamannya, bacaannya, hafalannya, kemudian pemahaman dalam agamanya, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling dahulu hijrah. Dalam riwayat dikatakan apabila masih sama lagi, maka yang paling tua umurnya. Nah, kalau seandainya kriteria itu tidak terlaksana sama sekali pun tidak masalah. Ya, itu afdal. Itu yang lebih utama. Akan tetapi jika tidak terlaksana pun tidak masalah, karena memang para ulama tidak mensyaratkan itu sebagai syarat sah salat. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah terhubung penelpon Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti Bapak Bapak Rizal di Singkawang. Ya, nah. Silakan Bapak Rizal di Singkawang. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, ingin menanyakan, ketika seorang dalam sholat, dia ikut sholat Jumat, apakah boleh dia sholat asar? Sholat asar maksudnya dijamak? Ya. Nah, dijamak. Ya, betul. Setelah dia sholat Jumat selesai, dia apakah boleh menjamak sholat asar pada waktu itu Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal di Singkawang. Silakan Ustaz. Iya, masalah menjamak atau menggabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar. Kita ketahui bahwa menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar adalah hal yang diketahui banyak ulama. Meskipun itu bukan merupakan kesepakatan, akan tetapi mayoritas ulama membolehkan. Nah, sekarang apakah sholat Jumat sama dengan sholat zuhur sehingga bisa dijamak atau digabungkan dengan sholat asar? Ini khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar mengatakan boleh, karena sholat Jumat dihukumi sama dengan sholat zuhur, baik dalam waktu maupun dalam keabsahan seandainya dikumpulkan antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah, akan tapi sebagian ulama menyatakan jangan. Kenapa? Karena memang belum ada satu riwayat pun yang menukil bahwa Rasulullah SAW menggabungkan atau menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Artinya seandainya ada orang yang memilih dibolehkannya sholat menjamak antara Jumat dan asar, maka tidak mengapa, karena ini merupakan pendapat mayoritas ulama seingat saya, wallahu a'lam. Adapun pendapat sebagian yang tidak menganjurkan, bahkan tidak membolehkan, bahkan mengharamkan, seingat ana itu adalah pendapat yang hati-hati. Maka kalau seandainya kita ingin hati-hati, wallahu a'lam, itu lebih selamat dan lebih abra' lidzimmah, artinya lepas tanggung jawab. Kalau kita memilih itu, berarti kita tidak ada kritikan dari pihak pendapat manapun. Akan tapi jika seandainya ada orang yang lebih memilih menggabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar, kita tidak salahkan. Pilihan ana sendiri, wallahu a'lam, ana lebih baik tidak menjamak antara sholat asar dan sholat Jumat, karena memang alasan yang tadi dikemukakan tidak pernah Rasulullah SAW melaksanakan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Dan juga untuk Bapak Rizal di Singkawang, untuk informasi lebih jelas bahwasanya berkaitan dengan fatwa permasalahan ini juga telah dikeluarkan oleh Dewan Fatwa, bisa dilihat di dewanfatwa.com. Barakallahu fikum. Baik, sudah ada penelpon berikutnya saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Nama Ibu Ida dari Palembang. Ya, silakan Ibu Ida di Palembang. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini pertanyaan saya Pak Ustaz. Kita itu kan sudah selesai sholat tarawih, langsung itu kan terakhirnya sholat witir Pak Ustaz. Iya. Nah, kalau kita sholat malam, apa boleh ditambah lagi? Nanti kita sholat malam baik begitu Pak Ustaz, ditambah Pak Ustaz. Begitu. Baik. Cukup Ibu Ida. Ini satu lagi Pak Ustaz. Baik. Soal kita berbuka puasa berjamaah itu Pak Ustaz, kalau di sini kan mengadakan setiap musola, setiap masjid itu kan berbuka bersama Pak Ustaz. Nah, itu pahalanya bagaimana ya Pak Ustaz? Ya, cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida di Palembang. Silakan Ustaz. Iya, masalah sholat malam ditambah bilangannya setelah kita menyempurnakan dengan witir.
Ini para ulama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, boleh seseorang sholat lebih dari jumlah tertentu, lebih dari 11 rakaat, lebih dari 13 rakaat, lebih dari 20 rakaat, bahkan lebih dari 30 rakaat tidak masalah. Al-Malikiyah contohnya, mereka mengatakan bahwa sholat malam sampai 36 rakaat pun tidak masalah. Salat malam. Ada yang mengatakan 20 rakaat, dan ini menurut pendapat madhab Syafi'iyah dan Hanabilah kalau tidak salah. Sehingga ketika ada orang ingin menambah jumlah bilangan salat yang telah dia sempurnakan bersama imam 11 rakaat, kemudian pulang ke rumah dia melaksanakan salat lagi, salat malam, tidak apa-apa. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang yang awam tentang salat malam, jawaban beliau, Rasulullah SAW, beliau mengatakan, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Maka dianjurkan dia salat witir 1 rakaat yang akan mengganjilkan bilangan salat malamnya. Ini menunjukkan bahwa salat malam tidak dibatasi. Seandainya dibatasi, kata para ulama, niscaya Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang awam yang tadi bertanya, jangan kamu sholat lebih dari sekian dan sekian. Adapun sebagian ulama membatasi dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah bilangan salat malam lebih dari 11 rakaat. Ini para ulama menyebutkan bahwa ini tidak menjadikan pembatas. Seandainya ada orang bisa melaksanakan sholat 11 rakaat dengan sifat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, panjangnya, bagusnya, maka itu yang lebih afdal. Akan tetapi jika seandainya ada orang ingin sholatnya agak ringan, agak pendek, akan tetapi dia banyakkan rakaatnya, maka ini tidak mengapa, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Apabila kita telah melaksanakan sholat witir bersama imam karena tarawihnya lengkap, maka witirnya tidak perlu diulang. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, la witrani fi lailah, tidak boleh mengerjakan salat witir 2 kali dalam 1 malam. Apabila kita ingin menambah jumlah bilangan salat malam, silahkan. Akan tetapi tidak perlu dengan menambah witir lagi. Nanti witir tambah witir jadi genap. Nanti ada witir ketiga lagi, sehingga terulang-ulang lagi. Rasulullah SAW melarang itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, pahala buka bersama. Oh iya, apakah buka bersama apabila dilakukan dengan bersama-sama akan bertambah pahala? Wallahu alam. Ada kaidah secara umum, bukan kaidah akan tapi dalil yang menyatakan bahwa makan apabila dilakukan dengan bersama-sama, artinya bukan bersama waktu dan kesempatannya, akan tapi bersama dalam satu nampan, maka keberkahan akan turun di tempat itu. Nah, itu ada hadisnya, hanya redaksinya Anda kurang ingat. Akan tetapi apakah jika bukanya dilakukan bersama-sama dalam satu masjid lebih afdal dari yang lain? Wallahu a'lam. Wallahu alam seperti itu. Yang dijelaskan oleh para ulama karena ada hadisnya adalah anjuran untuk memberi makan atau memberi buka puasa. Adapun bukber kita lakukan biar lebih semarak, wallahu alam, apakah itu lebih afdal atau tidak, Anda tidak tahu. Masalah jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Bu Ida, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung lagi penelpon Ustaz. Masya Allah, banjir Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rusmini. Ini langganan kita semua nih Ustaz. Masya Allah. Monggo Bu Rusmini. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan tahun ini, 4 hari yang telah kita jalani itu, saya itu kalau sholat tarawih selalu waktu-waktu yang pertengahan, kadang-kadang terakhir sepertiga malam. Itu bagaimana? Karena kalau sore saya sambil istirahat itu kadang-kadang habis ngisa itu baca Al-Quran ya sedikit-sedikit, terus tidur baru sholat tarawih. Itu bagaimana? Apa diperbolehkan? Apa saya itu menyalahi syariat? Apa bagaimana? Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maksudnya gimana tadi? Ibu Rusmini.
Tadi gimana? Kalau sudah 4 rakaat terus di pertengahan tadi, Ustaz. Salat apa? Tarawih, salat tarawih. Di pertengahan kenapa? Oh gitu, iya. Bagus kalau seandainya seandainya seorang bisa melaksanakan sholat tarawih di pertengahan malam, maka itu lebih afdal. Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhiral lail falyutir awwalah." Barang siapa yang khawatir tidak bangun malam, hendaklah dia melaksanakan salat witir sebelum tidur di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhiral lail falyutir akhirah fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal. Akan tetapi barang siapa yang yakin bisa bangun malam, hendaklah dia akhirkan salat malamnya, karena salat malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu adalah lebih utama. Sehingga tidak masalah ketika seseorang ingin mengakhirkan bagian salat malamnya atau salat tarawih, karena salat tarawih tidak berbeda dengan salat tahajud atau salat malam. Kalau seandainya kita ingin menyicil di awal malam salat 2 rakaat, kemudian dibangun akhir pertengahan malam atau kemudian di akhir malam, tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama pun demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat malam sampai pertengahan malam. Salat terus tahajud sampai pertengahan malam, kemudian beliau bangunkan keluarganya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak masalah seseorang melaksanakan salat di kapan saja bagian malam itu. Akan tetapi salat tarawih, para ulama mengatakan bahwa yang afdal adalah dilakukan secara berjamaah. Ini seperti ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah. Imam Nawawi juga menukil dari mazhab Syafi'iyah, menurut mereka salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan dilaksanakan secara berjamaah itu afdal. Bahkan sebagian mereka menukil kesepakatan para ulama. Karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malam berjamaah. Akan tetapi ketika para sahabat berbondong-bondong sampai masjid tidak cukup untuk dilaksanakan sholat malam pada saat itu, Rasulullah SAW sengaja tidak keluar. Kemudian beliau mengatakan, "Ama innahu la yakhfa alayya amrukum." Sungguhnya aku bukannya tidak tahu tentang apa yang kalian kerjakan tadi malam. Akan tapi beliau mengatakan, aku sengaja tidak keluar khasyata an tufrada alaikum. Aku khawatir salat malam diwajibkan untuk kalian dan kalian akan kesulitan. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, maka wahyu untuk mewajibkan salat malam itu sudah tidak akan turun lagi. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan kembali salat yang pernah dilakukan berjamaah oleh Rasulullah SAW. Baik, ini hukum asalnya. Jika seandainya ada seorang wanita ingin sholat di rumah, maka itu ada penilaian lebih afdal juga. Karena hukum asalnya sholat seorang wanita di rumah lebih afdal daripada dia melaksanakan sholat di masjid. Akan tapi tidak boleh bagi seorang kepala keluarga, baik ayah, suami maupun anak ataupun wali dari seorang wanita, melarang mereka untuk keluar melaksanakan sholat jamaah di masjid. Apakah lebih afdal mana, di rumah atau di masjid? Wallahu alam, seandainya dia seorang wanita ini bisa melaksanakan sholat malamnya di rumah, itu yang afdal. Kecuali apabila dia melaksanakan sholat berjamaah menjadi lebih semangat, tidak mengantuk, mendengar suara imam yang fasih, bacaan dan hafalannya berbeda-beda, dan ini menjadi motivasi untuk melaksanakan sholat lebih baik dari kalau seandainya dia melaksanakan sholat di rumah. Maka wallahu alam, sholatnya dia di masjid barangkali bisa jadi lebih afdal karena faktor ini. Wallahu alam. Tapi hukum asalnya seorang wanita seandainya bisa melaksanakan sholat di rumah sendiri, itu yang afdal dan itu yang lebih utama. Mau dilaksanakan awal malam, pertengahan malam, di akhir malam, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Terima kasih, syukran jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah terhubung kembali penelpon berikutnya saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Izin untuk bertanya, saya dari Cirendi, Jakarta Selatan. Silakan Ibu. Mau izin bertanya, saya sore sudah salat berjamaah dengan anak ya di rumah sholat tarawih. Kemudian malamnya itu saya bingung, saya lebih baik apakah saya itu salat sunnah tapi sendirian atau lebih baik baca Al-Quran. Baik, cukup Ibu.
kasih atas jawabannya. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ibu Sahla di Jakarta. Silakan. Jazakumullah khairan. Iya. Mana yang lebih afdal, membaca Al-Qur'an atau bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud? Wallahu alam. Kalau seandainya bisa dilakukan dua-duanya itu lebih utama. Tidak perlu memilih salah satunya. Jadi ketika malam kita bangun, maka sholat dulu. Setelah sholat, baca Al-Quran. Selesai, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah puji orang-orang yang istighfar di tengah malam, di waktu sahur, ketika belum datang waktu fajar, sehingga bisa dilakukan semuanya. Mana yang lebih afdal? Wallahu alam. Kalau memang dibanding-banding antara amal saleh secara umum, maka salat yang lebih afdal. Dan salat pun kita bisa membaca Al-Quran. Kalaupun seandainya kita ingin salat sambil membaca mushaf pun tidak masalah. Nah, sehingga kita bisa menggabungkan antara dua amal sekaligus. Kita panjangkan sholatnya. Kalau seandainya kita kecapean mau sholat sambil duduk pun tidak masalah. Hanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat orang yang duduk ketika sholat malam dan sholat sunnah, pahalanya separuh dari orang yang sholat sambil melaksanakannya berdiri, seperti itu. Akan tetapi seandainya kita bisa kerjakan itu lebih baik daripada kita tidak mengerjakan sama sekali. Sholat malam sambil duduk, sambil baca Al-Quran, kemudian selesai ruku, berdiri, kemudian sujud dan lain sebagainya, itu lebih afdal dan bisa dilakukan dua-duanya. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Masalah terhubung kembali telepon berikutnya saat kita langsung angkat Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah dari Sumatera Utara Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ana bertanya tentang ini ya Ustaz ya. Kita sholat tarawih ya Ustaz ya. Itu kan suratnya yang kita ambil itu surat Al-Insan ya Ustaz. Iya. Rakaat pertama di sholat tarawih Ustaz. Kita kan nggak semuanya gitu Ustaz. Kita ambil setengah gitu kan Ustaz. Nanti di rakaat kedua setengah sambungan dari Al-Insan itu Ustaz. Begitu seterusnya dengan ayat yang lainnya gitu Ustaz. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Kalau kita ngambil di sholat sunnah gitu Ustaz. Tidak sampai satu surat gitu Ustaz ya. Kita paham kan Ustaz? Baik. Dalam penjelasannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu di Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Baik. Membaca Al-Quran memang tidak syaratkan untuk harus selesai satu surat. Seandainya harus selesai satu surat, maka barangkali bisa menyulitkan kaum muslimin yang akan melaksanakan salat. Dalam Al-Quran dikatakan faqra'u ma tayassara ma'aka, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah Al-Quran semudah dan semampu engkau. Dan dalam hadis juga disebutkan thumma qra' ma tayassara ma'aka min Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan orang yang salatnya kurang sempurna, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ingin melaksanakan sholat, maka lihatlah ke kiblat, kemudian takbirlah, kemudian bacalah semampu engkau dalam membaca Al-Quran. Sehingga tidak harus seorang menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Tapi ini Al-Insan, gimana kalau membaca Al-Baqarah? Tidak selesai. Nah, maka tidak masalah seorang membaca sebagian dari Al-Quran yang dia bisa untuk baca, baik hafalan maupun bacaan dengan melihat. Seperti itu. Dilengkapkan atau tidak dilengkapkan pun tidak masalah. Seandainya dia pindah ke ayat berikutnya atau surat berikutnya, sementara surat pertama belum dia selesaikan pun tidak masalah. Wallahu alam. Akan tapi sebagian ulama mengatakan kalau seandainya bacaan itu bisa nyambung, wallahu alam, itu lebih afdol. Lebih afdol sehingga selesai. Dan bahkan seandainya dalam satu rakaat kita ingin menggabungkan antara dua surat yang pendek, tidak apa-apa. Rasulullah SAW dalam sebuah kejadian salat malamnya, beliau menggabungkan antara dua surat panjang, bahkan tiga surat panjang. Dalam riwayat salah seorang sahabat, ana lupa, Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah, beliau salat bersama Rasulullah SAW, baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kata Abdullah bin Mas'ud, anak kira beliau akan baca 100 ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa prediksi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW akan membaca 100 ayat saja, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW pun demikian. Terkadang membaca beberapa ayat, setelah itu tidak menyelesaikan satu surat. Nah, akan tapi ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, wah ternyata Rasulullah SAW selesaikan itu surat Al-Baqarah. Kemudian mulai membuka surat An-Nisa.
Kata Abdullah bin Mas'ud, barangkali Rasulullah SAW akan rukuk setelah menggenapkan 100 ayat. Ternyata lanjut sampai An-Nisa pun selesai. Kemudian Rasulullah SAW memulai dengan baca surat Ali Imran. Kata beliau, barangkali beliau akan rukuk ketika sampai 100 ayat. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hatta hamamtu hammas-saw, sampai aku pengen berniat buruk. Apa itu? Aku tinggalkan duduk saja. Rasulullah SAW sholat sendirian. Panjang sekali sholatnya. Ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua surat atau memendekkan atau memotong sebagian dari bagian surat tidak masalah, insya Allah. Dan dalilnya adalah keumuman perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah semampu engkau apa yang bisa engkau baca dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Masalah menunjukkan juga berarti agama ini mudah saja. Ya, agama itu mudah dan memang tidak Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit kita. Meskipun tidak boleh kemudian kita mempermudah atau menganggap mudah dan remeh. Wallahu a'lam. Dan juga menunjukkan bahwasanya ibadah sesunnah itu lebih indah saja. Ya, sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, hidup indah dengan sunnah. Barakallahu fiikum Ustaz. Tema para pemirsa Fadwa TV di mana saja berada, demikian atas jawaban Ustaz, semoga bisa difahami oleh yang bertanya. Dan kami kembali mengajak para pemirsa Fadwa TV dan juga para pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544087 0331 544087. Baik Ustaz, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Baik, ya, silakan. Sudah ada telepon lagi saat kita langsung angkat. Assalamualaikum Fadwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Pak Pun dari Medan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus, mohon maaf. Dan kepada Bapak yang bertanya bisa kembali menghubungi di nomor 0331 544087. Kita bacakan soal berikutnya saat telah masuk. Ini dari Abu Adiasa di Sumatera Barat, Kabupaten Sejunjung, Ustaz. Ustaz, ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya dan ayatnya dengan irama qasidah atau seperti membaca syair. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana sifat dan ciri orang yang membaca Al-Quran seperti qasidah, ya, seolah-olah dia melenggak-lenggok bagaikan seorang penyanyi. Saya tidak paham bagaimana membacanya, akan tapi wallahu alam, para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran ada penekanan untuk tadabbur atau menghayati maknanya, kandungan yang disampaikan dari makna ayat tersebut. Seandainya seseorang disibukkan dengan alunan irama atau disibukkan dengan bagaimana mengatur nafas dan suara, niscaya tujuan utama dari Al-Quran diturunkan akan terpalingkan. Ada orang mengatakan justru dengan irama itu kita ingin membawa para pendengar agar dia lebih bisa memaknai isi kandungan Al-Quran. Wallahu alam, itu pendapat saja. Karena hakikatnya orang tidak mungkin bisa merasakan, memaknai kandungan Al-Quran kecuali dengan paham, bukan dengan suara. Dan kita khawatirkan banyak jamaah kaum muslimin nangis bukan karena tahu artinya, akan tetapi karena kehebatan imam dalam membawa perasaan membawa perasaan makmum karena keindahan suaranya. Nah, ini berarti bukan karena dia paham artinya. Sebagaimana kita sering melihat ada orang nangis karena di kanan kirinya menangis, ya, padahal dia tidak tahu apa artinya. Nah, doa bacaan dengan bahasa Arab dia tidak paham, tapi karena imamnya nangis dia ikut-ikutan nangis, seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakan amal dia. Akan tetapi tujuan agar Al-Quran ditadabburi atau dihayati isinya, dipahami makna sehingga mudah diamalkan tidak tercapai dengan suara tersebut. Bahkan bisa jadi Al-Quran menjadi turun levelnya ketika seseorang memperlakukan bacaan Al-Quran seperti memperlakukan bacaan syair-syair. Ya, syair-syair itu adalah lantunan atau gubahan perkataan manusia. Nah, kita tidak ingin menyamakan antara Al-Quran dengan yang seperti itu. Jadi orang baca Al-Quran dituntut untuk khusyuk. Kalau seandainya dia memang memiliki suara seperti itu, tidak ada takalluf atau menyusahkan diri membuat-buat, tidak mengapa.
Karena suara itu sendiri adalah hibah dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah pemberian dari Allah. Seandainya ada orang bisa memiliki suara yang bagus sehingga membuat jamaahnya merasa nyaman dengan bacaannya, mudah-mudahan itu menjadi kelebihan yang Allah berikan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW memuji Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau bagaikan serulingnya keluarga Dawud. Artinya suaranya enak sekali. Bahkan bukan hanya Abu Musa, yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah kabilah Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka malam, seolah-olah di kampung mereka terdengar suara yang menggema dan indah suaranya, karena masing-masing membaca Al-Quran dengan suara enak, dan malam hari mereka manfaatkan untuk salat tahajud sambil membaca Al-Quran. Akan tetapi jika seandainya seorang terlalu menyibukkan dengan suara, irama, tingkatan dan segala macam, maka sebagaimana kita sebutkan di awal, bisa mengalihkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kalaupun seandainya bisa membawa perasaan dan simpati para makmum, maka tadabburnya pun tidak terlaksana. Mereka bisa jadi khusyuk karena suara, bukan karena makna. Wallahu a'lam. Masalah jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Baik, ini dari Ibu Durotun di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Begini, ibu saya menyusui seorang anak. Lalu anak itu sudah besar dan punya suami. Yang saya mau tanyakan, apakah suami saya dengan suami dia itu mahram? Suami saya? Di sini ya, suami saya, Ustaz. Apakah apakah suami yang mau saya tanya, apakah saya dengan suami dia itu mahram? Oh gitu. Afwan, Ustaz. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Sesuatu yang menjadikan mahram karena saudara sepersusuan itu sama persis dengan apa yang menjadikan mahram karena nasab. Artinya jika seandainya kita mahram karena nasab, ini adik perempuan kita, ini kakak perempuan kita, misalkan saya berbicara tentang saya laki-laki, maka mahram saya adalah bibi saya, ibu saya, adik perempuan saya, kemudian ada beberapa keluarga yang mahram kepada saya, nenek saya dan lain sebagainya, termasuk keponakan saya, anak perempuan saya. Baik, ini nasab. Ar-radha'ah atau sepersusuan itu sama dengan nasab. Sehingga seandainya ada yang menjadi mahram karena nasab, maka bisa juga dia menjadi mahram karena sepersusuan. Contohnya, nenek dari saudara sepersusuan saya adalah mahram saya karena itu neneknya, maka itu menjadi nenek saya juga, begitu. Nah, adapun sekarang yang ditanyakan adalah suami, ya. Nah, hukum asalnya suami dari saudari perempuan. Kalau seandainya saya berbicara sebagai seorang perempuan, kemudian saya punya saudari perempuan, lalu dia menikah, atau saya seorang laki-laki, saya punya saudara laki-laki, dia menikah dengan seorang perempuan, maka itu nama dalam bahasa fikih dan syariatnya adalah hamu. Hamu itu namanya ipar. Dan ipar itu bukan mahram dalam hubungan nasab, apalagi dengan hubungan sepersusuan. Artinya ipar itu bukan menjadi mahram. Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hendaklah kalian berhati-hati, jangan gampang bertemu dengan wanita-wanita yang bukan mahram kalian. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, afara'aital hamu? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika perempuan itu adalah ipar? Maka Rasulullah SAW menyatakan alhamu al-maut. Ya, ipar adalah kematian. Yang dimaksudkan adalah dia tetap tidak mahram. Masuk dalam keumuman iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hendaklah kalian berhati-hati ketika bertemu dengan seorang wanita yang bukan mahram. Alhamu atau ipar masuk dalam bagian itu. Kenapa dikatakan kematian? Karena sekalipun dia bukan mahram, akan tetapi hubungannya dekat sekali. Karena bisa jadi ipar masuk dalam satu rumah, atau kalau tidak seperti itu dekat sehingga kemungkinan bertemunya lebih besar daripada perempuan-perempuan lain. Maka saudara sepersusuan pun demikian. Suami dari saudari kita
atau istri dari saudara kita, sepersusuan atau senasab, bukan merupakan mahram. Akan tapi mereka adalah hamu atau ipar yang tetap berjalan hukum, tidak boleh salaman, tidak boleh berhubungan bebas, saling melihat dan lain sebagainya, karena itu bukan mahram kita. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya langsung, bisa menaikkan di nomor 0331544087, 0331544087. Baik, soal berikutnya kita bacakan. Ustaz, ini dari saudara Denny di Jawa Barat, Kota Depok. Ustaz, izin bertanya, bolehkah melaksanakan sholat tahajud di waktu yang dekat dengan adzan subuh? Dilakukan hampir setiap hari, dilaksanakan hanya 2 rakaat dan 1 witir. Alasannya karena waktu terbangunnya jam segitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik, tadi sudah kita sebutkan bahwa waktu sholat malam itu bisa dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya sampai sebelum terbit fajar atau waktu sholat subuh. Sehingga kapan saja kita melaksanakan tidak masalah. Mau melaksanakan di awal malam tidak apa-apa. Seandainya yakin akan bangun di akhir malam, maka itu lebih afdal. Tapi jika seandainya dia bangun di akhir malam akan tetapi selalu terlambat karena memang kebiasaan bangunnya seperti itu, bolehkah saya hanya melaksanakan sholat beberapa rakaat saja, tidak sempurna 11 rakaat misalnya? Tidak masalah. Tidak masalah, karena memang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat malam. Sekalipun sholat malam merupakan kebiasaan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan orang untuk melaksanakan sholat malam. Seorang sahabat diberi nasihat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma oleh Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti orang itu. Dia bangun di malam hari tapi dia tidak sholat tahajud di malam hari. Artinya sholat malam itu ditekankan sekali. Akan tetapi seandainya tidak terlaksana karena dia tidak mampu, kecapean atau ketiduran, tidak apa-apa. Atau dia bangun kemudian baru bisa melaksanakan sebagian saja, 2 rakaat kemudian 1 witir, maka tidak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus, dan semakin panjang juga semakin afdal. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan kami kembali mengingatkan untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331544087, 0331544087. Baik, kita bacakan soal berikutnya. Baik, silakan. Ini dari saudara Dedi Iskandar di Jawa Barat, Kota Bekasi. Ustaz, mohon maaf, saya mau bertanya. Saya beri nama anak saya Muhammad Habibullah Al-Fayyad. Kata orang-orang namanya ada Allah. Saya disarankan ganti nama karena katanya keberatan nama. Apa benar seperti itu, Ustaz? Ya, ada 2 sisi penilaian. Yang pertama memang penilaian para ulama, yang kedua penilaian masyarakat awam yang mereka sering mengatakan keberatan nama sehingga perlu diganti, kalau tidak kualat. Kalau tidak kualat mungkin dia akan sakit-sakitan, mungkin nasibnya sial dan sebagainya. Ini perlu diperbaiki. Keyakinan seperti ini kita khawatirkan masuk dalam definisi tatayyur atau pemikiran dan keyakinan khurafat-khurafat. Sehingga tidak perlu seorang meyakini ketika ada nama seorang lebih tinggi dari hakikat orangnya atau pemilik namanya, maka orang ini harus dirubah namanya karena keberatan nama. Itu tidak benar, ya. Adapun masalah nama yang disandarkan kepada nama Allah karena perlu diperbaiki karena memiliki kesan rekomendasi. Nah, ini disampaikan oleh para ulama. Jadi para ulama mengatakan bahwa nama yang paling bagus ketika disandarkan kepada Allah adalah nama penghambaan. Bahkan ada hadisnya, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Adapun nama yang diberikan semacam gelar atau semacam pujian yang berlebihan, seperti contohnya disebutkan oleh para ulama seperti Muhyiddin, penghidup sunnah, Saiful Islam, pedangnya Islam, Nurul Iman, cahayanya keimanan, ini diberikan kepada seorang, maka ini khawatirnya merupakan bagian dari rekomendasi, sehingga sebagian ulama memakruhkan penamaan seperti itu. Ya, seperti nama juga
Ayatullah misalkan, ya. Ini juga sama, ya. Dan nama itu memang bukan kita sendiri yang memberi. Karena kita sudah dinamakan seperti itu. Kalau seandainya kita tahu ternyata nama itu tidak lebih baik atau tidak sebaiknya, maka tidak juga kemudian kita harus sekarang kalau begitu kita harus segera merubah. Nah, kalau seandainya itu memberatkan tidak perlu. Ya, akan tapi tinggal saja bagaimana penamaan kita atau nanti panggilan dan lain sebagainya bisa diperbaiki. Para ulama memberikan definisi haram ketika nama itu mengandung kesyirikan. Seperti nama penghambaan kepada selain Allah. Ya, abdu fulan. Ya, hambanya fulan. Ini banyak sebagian kaum muslimin menamakan itu karena memang mereka berlebihan dalam mengagungkan orang yang diagungkan itu. Contoh misalkan orang mengatakan Abdun Nabi, ya hambanya Nabi, ini tidak boleh. Karena penghambaan hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nama yang sampai mengandung unsur kesyirikan ini yang harus atau perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki. Termasuk di antara yang disebut oleh para ulama adalah nama yang sama dengan nama-nama iblis. Ya. Nama iblis seperti Wilhan atau Ifrit, ya. Ifrit itu bagian dari jin. Kemudian ada nama iblis itu sekalipun. Nah, ini nama-nama yang sama sekali tidak dianjurkan. Termasuk diantaranya nama-nama sial. Nama-nama sial juga tidak dibolehkan. Bukan dibolehkan tapi tidak dianjurkan sama sekali, dimakruhkan. Ya, nah, termasuk diantara nama yang dimakruhkan adalah tadi itu yang mengandung unsur rekomendasi. Seolah-olah dia adalah orang yang paling suci. Nah, maka salah seorang ulama yang kebetulan mendapatkan laqab Muhyiddin yaitu Imam Nawawi atau Taqiyuddin, ya, orang takwanya agama, yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dua orang ulama itu dinukil pernah tidak suka dengan penggelaran yang diberikan oleh orang-orang yang mereka sematkan kepada beliau berdua. Ini menunjukkan bahwa gelar saja mereka tidak suka, apalagi kalau seandainya dijadikan nama seperti itu. Dan yang dianjurkan ikhwah sekalian, para pemirsa Fatwa TV, semakin kita bisa memberi nama anak-anak kita dengan nama yang baik sesuai dengan anjuran para ulama itu lebih bagus. Ya, ini menunjukkan bahwa kita perhatian kepada anak, karena memang yang memberikan nama kepada anak adalah ayah, itu hak ayah. Ya, tidak perlu ayah tidak diberi keleluasaan beri nama, kemudian ibu juga mengatakan kalau begitu saya juga punya hak memberi nama anak. Bapaknya dari pasangan ini juga mengatakan saya sebagai mbahnya pengen beri nama dia. Udah, biar adil, nama rangkap kita jadikan satu. Usulan bapak apa? Ini. Usulan ibu apa? Taruh belakangnya. Usulan kakek, taruh belakangnya. Jadilah satu orang membawa nama banyak. Padahal anjuran atau kebiasaan orang Arab dalam memberikan nama tidak ada nama rangkap, kecuali nama rangkap yang mengandung unsur penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Khaliq dan lain sebagainya. Adapun nama biasa, maka yang dianjurkan adalah nama tunggal. Kenapa? Agar jelas nama seseorang dari nasab bapaknya. Kalau mau ditaruh di belakangnya, taruh nama bapaknya di belakang. Misalkan nama bapaknya adalah Hasan, kemudian nama kakeknya adalah Abdurrahman, nama anaknya Abdullah, Abdullah bin Hasan bin Abdurrahman. Bagus. Biar anak tahu bahwa ini nama bapak saya di belakang. Sehingga dia bangga dengan nama bapaknya. Kemudian nama itu yang memang dianjurkan. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dengan nama bapak mereka. Seperti itu. Nah, jangan dicampur-campur nama satu orang 4 rangkap, 5 rangkap dan sebagainya. Wah, itu namanya panjang sekali, manggilnya apa? Mas. Wah, kalau sampai akhirnya Mas aja. Ya sudah, jangan panjang-panjang begitu. Nah, artinya ini bukan merupakan kebiasaan orang-orang Arab dan kaum muslimin. Syekh Bakar Abu Zaid kalau tidak salah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa di antara muncul atau di antara sebab munculnya nama-nama rangkap ini adalah para penjajah. Ketika orang-orang kafir menjajah negeri Islam, mereka yang terbiasa melakukan perzinaan akhirnya ingin mengkaburkan nasab. Maka dibuatlah nama-nama rangkap. Dibiasakan masyarakat itu menggunakan nama rangkap sehingga mereka terbiasa untuk tidak mempertanyakan nasab si anak yang lahir dari perbuatan haram tadi. Nah, ini akhirnya diikuti oleh orang-orang muslim, sangat disayangkan sekali. Bahkan dulu para penjajah
memaksakan nama-nama yang susah disebutkan untuk anak-anak kaum muslimin. Ini saya mendapat cerita dari kawan-kawan saya yang di luar negeri. Ketika saya bertemu dengan mereka, mereka mengatakan kita diberi nama yang susah diucapkan dalam bahasa Arab. Dan mereka ketawa melihat kita akhirnya terpaksa menggunakan nama-nama itu. Nah, maka alangkah disayangkan ketika kaum muslimin tidak merasa bangga dengan kebudayaannya, dengan tokoh-tokoh teladannya, sampai mereka silau terhadap orang-orang non-muslim. Nah, maka dalam urusan memberi nama ini yang lebih disukai adalah apa yang ada dalam hadis Abdullah Abdurrahman. Kemudian disebutkan juga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala selain Abdullah Abdurrahman, seperti Abdul Malik, ya Abdul Khaliq, Abdul Wadud dan lain sebagainya. Kemudian nama orang-orang saleh juga bagus. Nama para nabi juga tidak apa-apa. Para ulama memberikan hukum makruh bagi yang ingin memberi nama anaknya dengan nama malaikat. Ya, dikatakan Jibril, Israfil dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, itu yang anak ingat dari nasihat para ulama perihal memberikan nama. Wallahu a'lam. Pasal jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan masih ada waktu sekitar 5 menit bisa kita angkat telepon Ustaz. Iya. Terakhir dengan singkat saja. Silakan Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsudin dari Jambi. Ya, silakan Bapak Samsudin. Pertanyaannya dengan singkat saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Samsudin. Ya. Saya mau tanya, ada masjid, ada langgar, ada namanya surau, kata kami, Pak, ya. Nah, yang saya tanyakan, ada ulama kami ini berfatwa yaitu sembahyang salat tahiyat masjid tidak diadokan. Nah, kadang-kadang ini pernah kami melihat suaranya bisa diperjelas suaranya Bapak, suara kurang jelas, bisa diulangi. Langgar atau namanya sama dengan masjid, sholat tahiyat masjid tetap diadakan kalau dulu. Nah, sekarang ada bantahan-bantahan dari ulama-ulama baru ini, Pak. Jadi yang mana yang benar? Jadi masyarakatnya Pak bingung. Nah, itu aja Pak. Bisa dipahami Ustaz? Ya. Terima kasih Pak Samsudin di Jambi. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, yang dikatakan masjid adalah bangunan yang disiapkan untuk melaksanakan sholat. Ya, memang masjid itu bangunannya bisa jadi digunakan sholat Jumat atau tidak. Jika seandainya digunakan sholat Jumat, maka dalam fikih namanya masjid jami'. Jami' ya, sholat yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau seandainya masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka tidak merubah nama masjid menjadi bukan masjid. Ya, ada yang mengatakan musalla, surau, langgar dan lain sebagainya, itu hanyalah istilah kita saja. Adapun untuk penamaan dalam syariat sama saja, masjid tetap tidak boleh orang haid masuk di situ, tetap harus kaki kanan terlebih dahulu, tetap membaca doa, jual beli juga tidak boleh di situ. Semua hukum masjid berlaku, sehingga tahiyatul masjid juga bagian dari sopan santun kita masuk masjid. Wallahu alam, itu yang kita pahami dan memang ada dalilnya seperti itu. Dari zaman Nabi SAW ada beberapa masjid yang memang tidak digunakan Jumatan juga, seperti itu. Wallahu alam. Berarti nama saja yang beda Ustaz ya, hukum sama Ustaz. Ya. Nama saja yang berbeda berarti. Ya, nama orang Indonesia saja yang berbeda. Terima kasih. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Dan tanpa terasa merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan ini. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kita semua, dan sampai ketemu kembali setelah di pertemuan berikutnya. Amin. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Demikian para pemirsa Fatwa TV yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terakhir kami juga mengucapkan marhaban ya Ramadan dari Fatwa TV, segenap keluarga Fatwa TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk meningkatkan ibadah kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan setelah ini saksikan Ekonomi Islam bersama Ustadz Erwandi Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Perjalanan hidup yang panjang